Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan dan menuliskan teks laporan hasil observasi. Anak-anak, siapa yang pernah mendengar kata observasi? Apa itu observasi? Observasi adalah suatu tindakan mengamati suatu objek atau mengamati peristiwa secara seksama. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh. Contohnya, ketika kalian mengamati tumbuhan di kebun sekolah, mengamati perilaku hewan peliharaan, atau mengamati lingkungan di sekitar rumah, itu disebut dengan observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan penjelasan luas tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Bertujuan untuk memberitahu pembaca tentang objek yang diamati. Kemudian bersifat informatif dan faktual. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat objektif atau sesuai fakta. Kemudian, memberikan informasi umum tentang objek. Lalu disusun secara sistematis. Ciri-ciri yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, apa itu pernyataan umum? Nah, nanti di sini berisi mengenai pengenalan objek yang diamati secara umum. Kemudian yang kedua, strukturnya terdiri dari deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi penjelasan detail mengenai bagian-bagian objek yang diamati. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Di sini berisi penjelasan mengenai kegunaan atau manfaat objek. Contoh dari pernyataan umum. Nah, kita memulai dengan pengenalan. Misalnya kita akan mengamati atau mengobservasi seekor kucing. Nah, kita mulai dengan pengenalan apa itu kucing. Nah, kita bisa menuliskan kucing adalah hewan mamalia yang akrab dengan manusia. Kemudian di bagian deskripsi bagian, kita akan mengamati lebih detail dari kucing tersebut. Kita akan menjelaskan bagian-bagian fisik kucing secara rinci. Nah, di sini kita bisa menuliskan kucing memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat ditarik dan tubuh yang lincah dan fleksibel, dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam. Kepalanya relatif kecil. Nah, ini merupakan penjelasan tentang kucing secara nyata, secara objektif, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di bagian struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di sini berisi atau menjelaskan tentang manfaat dari kucing, dari objek yang diamati. Nah, kita bisa menuliskan kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menghibur, tetapi juga
mampu mengendalikan populasi tikus di rumah. Anak-anak, langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Kemudian, melakukan pengamatan secara cermat. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka laporan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks laporan yang utuh. Penggunaan bahasa dalam teks laporan. Yang pertama, menggunakan kata benda dan frasa benda. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan dan deskriptif. Maksudnya, kata kerja yang menjelaskan sesuatu. Kemudian, yang ketiga, menggunakan istilah teknis atau ilmiah jika perlu. Yang keempat, menghindari penggunaan bahasa yang subjektif atau opini pribadi atau pendapat pribadi, ya. Nah, kalau dalam menggunakan atau dalam teks laporan, kita harus menggunakan bahasa baku, kemudian harus objektif, harus sesuai dengan kenyataan. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di sini objek yang diamatinya adalah halaman rumah. Pernyataan umumnya, halaman rumah adalah area terbuka yang berada di sekitar rumah. Kemudian di bagian deskripsi, halaman rumah kami cukup luas dan ditanami berbagai jenis tumbuhan yang terdiri dari tanaman hias dan tanaman buah. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis, di antaranya tanaman kaktus, lidah mertua, dan ekor tupai. Tanaman buah terdiri dari pohon mangga dan belimbing. Selain itu, di halaman rumah kami juga terdapat bangku taman dan kolam ikan hias. Kemudian di bagian kegunaan atau manfaat, nah di sini kita bisa menuliskan halaman rumah kami selain berfungsi sebagai tempat bermain, juga berguna untuk menambah kesegaran udara di sekitar rumah karena ditanami berbagai macam tumbuhan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Nah, apa tadi objek yang diamatinya? Objek yang diamatinya adalah halaman rumah. Saatnya mengamati dan melaporkan. Nah, kalian akan berlatih membuat teks laporan hasil observasi tentang objek di sekitar rumah kalian. Ya, yang pertama, tentukan objek yang akan diamati, kemudian tuliskan teks laporan pengamatan seperti contoh di buku tulis kalian. Kemudian foto teks laporan kalian dan upload di Google Classroom. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga pengenalan tentang teks laporan hasil observasi ini bermanfaat dan membuat kalian semakin tertarik untuk mengamati dunia di sekitar kita. Selamat berkreasi dalam pengamatan kalian. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.